Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Malam. Pada kali ini Ketuk Pintu hadir untuk mengetuk pintu Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan. Dan pada kesempatan kali ini sudah berhadir bersama kita langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan, Bapak Syahdani. Selamat malam Bapak. Selamat malam. Apa kabar Pak? Alhamdulillah dalam keadaan baik dan sehat. Alhamdulillah kabarnya baik. Sebelum mulai, kami ucapkan selamat kepada Bapak Edi dan Bapak Tanto sebagai Bupati terpilih Kabupaten Barito Selatan periode 2025-2030. Semoga dalam menjalankan tugasnya akan selalu diberikan kelancaran. Baik Bapak, jadi banyak pertanyaan dari masyarakat dan masih adanya kebingungan terkait program-program yang ada di Kabupaten Barito Selatan ini. Dan mungkin sama-sama kita ketahui bahwa Bapak Edi dan Bapak Tanto membawa program 100 hari kerja. Nah, di sini ingin bertanya nih Pak, kira-kira untuk mendukung program 100 hari kerja ini, dari Dinas Pendidikan akan ada program apa saja yang selaras dengan 100 hari kerja dari Bapak Edi dan Bapak Tanto ini Pak? Dipersilakan kepada Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam bagi warga Kabupaten Barito Selatan. Untuk Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan itu banyak program yang mendukung kegiatan program 100 hari Bapak Edi Raya dan Pak Kristianto Yuda. Salah satu di poin nomor 9 program 100 hari Pak Edi Raya dan Tanto itu adalah pendidikan gratis. Sekali lagi kami ulang bahwa di poin nomor 8 itu program Pak Edi Raya Tanto itu ada pendidikan gratis. Ini berhubungan dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan. Perlu kita jelaskan bahwa pendidikan gratis itu adalah pendidikan yang diberikan kepada seluruh warga masyarakat Barito Selatan, pendidikan yang tanpa dipungut biaya. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah memberikan kepada masyarakat Barito Selatan kesempatan yang seluas-luasnya, yang selebar-lebarnya untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu, mendapatkan pendidikan yang cuma-cuma demi meningkatkan sumber daya manusia. Itu adalah maksud dari program pendidikan gratis itu. Lalu apa yang didukung oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan terhadap program itu? Yang pertama adalah bahwa Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan memiliki beberapa program. Program itu diantaranya adalah pemberian beasiswa kepada siswa. Beasiswa itu ada yang bersumber dari APBN dan bersumber dari APBD. Yang dari APBN itu namanya Program Indonesia Pintar. Nah, program Indonesia Pintar itu dananya itu adalah berasal dari anggaran pendapatan belanja negara atau APBN. Nah, kemudian ada program dari Dinas Pendidikan yang mendukung program Pak Edi Tanto, itu ada beasiswa miskin daerah. Itu dananya sepenuhnya diambil dari APBD. Itu semua jenjang pendidikan itu mendapatkan beasiswa itu. Semua siswa yang berada di jenjang pendidikan, baik itu pendidikan anak usia dini, pendidikan SD maupun pendidikan SMP, itu apabila mereka miskin dan berprestasi, itu akan mendapatkan bantuan beasiswa itu. Nah, kemudian program yang berikutnya adalah bantuan berupa operasional bagi pendidikan, bagi sekolah. Nah, bantuan itu ada yang dari APBN juga, yaitu bantuan operasional pendidikan pusat atau BOS pusat. Itu diberikan kepada semua sekolah di semua jenjang, SD, SMP. Itu dihitung per siswa per tahun, dan dananya itu adalah dikelola oleh sekolah. Nah, kemudian ada bantuan operasional pendidikan kinerja. Itu ada beberapa sekolah di Kabupaten Barito Selatan yang diberikan bantuan operasional itu. Bantuan operasional kinerja itu adalah sekolah yang memiliki kinerja yang baik, kemudian sekolah yang memiliki prestasi yang baik, kemudian sekolah itu sebagai sekolah penggerak
di Kabupaten Barito Selatan. Nah, kemudian ada juga bantuan yang berasal dari APBD, yaitu bantuan operasional pendidikan daerah. Itu di semua jenjang juga mendapatkan. Setiap sekolah itu mendapatkan bantuan operasional pendidikan itu. Tujuan itu apa? Untuk membeli peralatan dan membiayai kegiatan-kegiatan yang di sekolah itu. Jadi tidak ada alasan lagi ada sekolah yang memungut atau menarik biaya dari orang tua siswa untuk membiayai sekolah itu. Sebab banyak sumber dan alokasi dana, baik itu dari APBN maupun APBD, itu telah disediakan oleh pemerintah. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Oke, baik Bapak. Sudah dijelaskan tadi oleh Pak Kadis bahwa mungkin sama-sama akan kita garis bawahi bahwa tidak ada sekolah yang boleh menarik dana dari siswa ya Pak. Karena sudah digelontorkan beberapa dana tadi dari APBD, ada dari APBN juga untuk mendanai sekolah-sekolah. Dan dijelaskan oleh Pak Syahdani juga bahwa bukan hanya memberikan bantuan beasiswa kepada siswanya, tapi juga untuk operasional sekolah ya Pak ya? Ya, sekolah. Oke. Mungkin di sini akan kita bahas lebih lanjut nih Pak terkait beasiswa. Beasiswa yang Bapak sampaikan tadi tentunya bukan hanya untuk yang berprestasi akademik juga ya Pak, tapi untuk anak-anak yang dari keluarga kurang mampu dan berprestasi. Jadi kira-kira nih Pak, pasti ada pertanyaan bagaimana kriteria dan caranya mendaftar Pak, atau seleksinya seperti apa Pak? Mungkin seperti itu Pak. Terima kasih. Beasiswa yang kita berikan kepada anak-anak kita, baik itu beasiswa yang bersumber dari APBN maupun APBD, itu ada mekanismenya. Untuk program Indonesia Pintar, beasiswa untuk anak Indonesia Pintar kita, itu adalah mereka atau sekolah itu mengisi semacam aplikasi yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Itu ada berupa aplikasi, itu terkait dengan penghasilan orang tua. Sekali lagi kami sampaikan bahwa operator pendidikan di sekolah itu akan memasukkan atau mengupload dan memasukkan ke dalam aplikasi itu bagaimana atau berapa pendapatan orang tua siswa per bulan. Nah, kemudian Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah itu nanti akan mengklasifikasi yang mana keluarga atau orang tua yang dikategorikan memiliki penghasilan yang rendah atau rendah. Nah, dari itu Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah itu akan mengeluarkan SK nanti, akan dikirim ke sekolah. SK itu namanya SK siswa yang mendapatkan beasiswa program Indonesia Pintar. Nah, kemudian beasiswa siswa miskin daerah itu adalah kita serahkan sepenuhnya dengan sekolah untuk menentukan siswa mana yang harus atau mendapatkan beasiswa itu. Dilihat dari latar belakang ekonomi keluarga, kemudian juga mungkin ada melihat nanti di RT atau di RW bagaimana kondisi ekonomi orang tua siswa. Dan menjadi catatan bahwa yang menerima program Indonesia Pintar itu tidak boleh lagi menerima beasiswa miskin daerah. Artinya kalau dia sudah menerima beasiswa miskin daerah, maka otomatis dia tidak boleh menerima program Indonesia Pintar. Nggak boleh double berarti Pak? Tidak boleh double. Kan masih banyak siswa kita yang miskin yang kita berikan kesempatan. Ada yang tidak dapat beasiswa miskin daerah, tetapi kita dapatkan mereka atau kita prioritaskan untuk mendapatkan program Indonesia Pintar. Ada yang mendapatkan program Indonesia Pintar, beasiswa program Indonesia Pintar. Nah, kemudian dia tidak boleh lagi mendapatkan beasiswa miskin daerah. Demikian. Oke, baik Pak. Kalau boleh dijawab mungkin Pak, kira-kira berapa banyak beasiswa yang akan diberikan setiap tahunnya Pak dari Dinas Pendidikan? Untuk tahun 2024 itu program Indonesia Pintar itu untuk tingkat SD, untuk tingkat SD saja itu kemarin itu 500 jumlah siswa kita yang mendapatkan itu. Nah, insya Allah 2025 ini itu 100% naiknya menjadi sekitar 1000. Nah, begitu juga untuk SMP itu kalau tahun kemarin itu 200 siswa yang mendapatkan beasiswa itu. Nah, insya Allah 2025 itu
mungkin antara 400-an, 100% kita naikkan. Nah begitu juga beasiswa miskin daerah, itu sama. Itu semakin tahun, setiap tahun itu akan kita naikkan jumlah penerimanya. Oke, baik, berarti semakin meningkat tiap tahunnya Semakin Pak. meningkat. Dan itu meningkatnya sangat signifikan Iya, ya, 100%. 100%. Nah, ini boleh nih berarti bagi seluruh warga Barito Selatan untuk mencoba ikut seleksi dari Dinas Pendidikan ini ya Pak ya? Iya, yang menyeleksinya itu adalah sekolah. Oh, langsung dari Sebab sekolah? Yang tahu kondisi ekonomi orang tua, yang tahu kondisi siswa itu adalah sekolah. Nah, sekolah itu kalau beasiswa miskin daerah itu sekolah mengusulkan kepada Dinas Pendidikan untuk anak tersebut ditetapkan menjadi penerima beasiswa miskin daerah. Tetapi kalau beasiswa program Indonesia Pintar itu adalah sekolah melalui aplikasi Dapodik namanya, itu langsung mengusulkan ke Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Nah, kemudian Pendidikan Dasar dan Menengah itu membuat semacam SK penetapan siswa yang mendapatkan beasiswa itu. Oke, baik. Selanjutnya ada pertanyaan juga Pak. Kira-kira selain uang tunai Pak, apa saja manfaat yang diterima oleh penerima beasiswa ini Pak? Ya, terima kasih. Terkait dengan beasiswa itu sebenarnya banyak manfaat yang diterima oleh siswa, bukan hanya oleh siswa tapi oleh orang tua. Yang pertama itu mengurangi beban bagi keluarga atau orang tua, itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu adalah dengan adanya beasiswa, perlengkapan siswa seperti sepatu, seragam, kemudian buku-buku dan lain sebagainya itu bisa membantu siswa di dalam hal pengadaannya, sebab mereka tidak mengharapkan dari orang tuanya, tetapi langsung dibantu melalui beasiswa itu. Nah, itu yang pertama. Yang pertama tadi bahwa otomatis akan membantu keluarga. Kemudian yang kedua itu akan membantu siswa di dalam melengkapi perlengkapan sekolahnya, baik sepatu, kemudian seragam, tas dan lain sebagainya. Oke, terima kasih Pak untuk jawabannya. Berarti nggak hanya uang tunai yang didapat ya Pak ya, tapi berbagai manfaat yang sudah dijelaskan oleh Pak Kadis tadi tentunya. Kemudian program ini tentunya berjalan tiap tahun ya Pak ya? Tiap tahun. Tiap tahun berjalan. Rutinitas kita tiap tahun itu akan kita programkan, mudah-mudahan setiap tahun itu bisa meningkat. Ya, baik. Akan meningkat tiap tahunnya seperti yang Bapak sampaikan juga bahwa di 2025 pun meningkatnya 100%. Nah, dari sini Pak, bagaimana nih Pak, Dinas Pendidikan akan memantau dan mengevaluasi kesuksesan dari program ini Pak? Ada program kita di Dinas Pendidikan itu namanya MONEP, monitoring dan evaluasi. Nah, setiap kali pencairan dana itu dari Dinas Pendidikan itu akan selalu melakukan atau turun ke sekolah-sekolah untuk memonitoring dan mengevaluasi bagi siswa yang menerima beasiswa itu. Kita monitoring langsung ke sekolah, kemudian kita langsung tanya ke orang tuanya, kita langsung tanya ke siswa yang mendapatkannya, kemana digunakan dana itu, beli apa siswanya, juga kita tanyakan kepada guru-gurunya. Nah, seperti itu. Oke, baik. Tentunya ini dilakukan juga agar program ini benar-benar bermanfaat ya Pak, ya, dan tepat sasaran tentunya. Harus tepat sasaran programnya itu, sebab program pemerintah ini luar biasa bagusnya, harus kita pertahankan demi membantu anak-anak kita di dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Ya Bapak, karena mungkin ada beberapa juga kan dari masyarakat tuh, beberapa program mungkin merasa tidak tepat sasaran lah, inilah itulah, mungkin dari netizen-netizen di sosmed juga Pak. Untuk menghadapi beberapa masalah atau mungkin pada realitanya, itu apa saja Pak tantangan yang dihadapi oleh Dinas Pendidikan untuk mengimplementasikan program ini sendiri Pak? Sebenarnya tantangannya itu hampir tidak ada, sebab itu kan langsung diterima oleh siswa, masuk ke rekening siswa. Cuman ada satu, itu kita khawatir jangan-jangan disalahgunakan oleh orang tua siswa. Kan ada kasus, ada terjadi itu anak mendapatkan beasiswa, nah tetapi kegunaan beasiswa itu untuk membeli atau bersifat konsumtif, bisa beli beras atau apa. Nah, itu yang
bisa terjadi di tengah masyarakat kita. Tapi kita selalu menghimbau kepada sekolah untuk menyampaikan kepada orang tua siswa bahwa dana itu adalah untuk kepentingan dan menunjang kegiatan proses belajar mengajar siswa atau menunjang pendidikan siswa, bukan digunakan untuk beli beras atau beli apa yang sifatnya untuk bersifat konsumtif. Demikian. Berarti penyalurannya sebenarnya sudah sesuai ya Pak, cuman sesuai, penggunaannya lagi. Mudah-mudahan kita berharap jangan sampai terjadi di tempat kita, jangan sampai terulang di tempat kita. Ada beasiswa untuk anak-anak diperuntukkan untuk beli beras atau apa, itu jangan sampai terjadi. Jadi ini mungkin juga sedikit himbauan dari Pak Kadis tadi bahwa uang yang didapatkan diusahakan untuk dana pendidikan anaknya tentunya. Ya, jangan sampai dipakai untuk keperluan-keperluan yang lain gitu ya Pak ya. Iya, sesuai dengan petunjuk teknisnya bahwa beasiswa itu adalah untuk menunjang atau membeli perlengkapan sekolah bagi siswa. Oke, baik. Kemudian Pak, bagaimana nih Dinas Pendidikan menangani kesulitan yang mungkin timbul dalam proses ini tadi? Kayak Bapak bilang kan tentang itu tadi. Mungkin cara menghimbaunya seperti apa yang sudah dilakukan? Nah, biasanya ada kesulitan dari sekolah-sekolah untuk mencairkan itu, apalagi sekolah kita yang berada di pelosok atau berada di desa. Nah, kalau mereka misalnya datang ke Bontok secara beramai-ramai, itu berapa biaya yang mereka perlukan? Misalnya dari Jenamas atau dari Tarusan, itu lumayan banyak menyita biaya untuk kegiatan itu. Nah, kami dari Dinas Pendidikan itu menyampaikan kepada sekolah bisa mengambil dana itu secara kolektif. Mengambil dananya oleh sekolah secara kolektif, kemudian itu ada surat kuasa dari siswa untuk dikuasakan kepada sekolah, baik itu kepala sekolah maupun guru untuk mengambilnya. Tujuannya untuk apa? Supaya hemat biaya di dalam kegiatan pengambilan itu. Kalau semua siswa misalnya berbondong-bondong, itu tentu memerlukan biaya yang luar biasa banyak. Nah, itu kan kita antisipasi seperti itu. Betul sekali, berarti ada kebijakan juga untuk pengambilannya bisa secara kolektif ya Pak? Bisa secara kolektif oleh sekolah. Ya, mungkin untuk kawan-kawan dan keluarga kita yang jauh dari Bontok. Iya, dari Bontok. Nah, kalau dari Bontok sendiri kan mereka langsung ke BPD, Bank Kalteng, itu bisa mereka ngambilnya sendiri. Anak-anaknya bisa ngambil sendiri. Tetapi misalnya dari kecamatan Dusun Hilir, kecamatan Karakuala maupun kecamatan Jenamas yang jauh, itu bisa secara kolektif untuk memudahkan dan supaya hemat biaya seperti itu. Luar biasa sekali tentunya program dari pemerintah Kabupaten Barito Selatan ini. Selain memberikan manfaat juga tidak menyusahkan bagi penerima manfaat ya Pak? Manfaat, ya. Kemudian apa nih Pak kira-kira pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat terkait program beasiswa dan pendidikan gratis ini Pak? Pesan kami, yang pertama dulu kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Edi Tanto karena telah memprogramkan pendidikan gratis di Kabupaten Barito Selatan ini luar biasa. Kemudian juga kami mengucapkan terima kasih kepada pihak DPRD Kabupaten Barito Selatan. Tanpa mereka itu kita tidak bisa berbuat apa-apa karena harus melalui persetujuan dari mereka. Ya, betul. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagi masyarakat khususnya keluarga yang mendapatkan beasiswa, baik itu program Indonesia Pintar maupun beasiswa miskin daerah, itu kami bergunakan dana itu dengan sebaik-baiknya demi melengkapi perlengkapan alat-alat pendidikan bagi anak-anaknya, demi menunjang proses belajar mengajar bagi anak-anaknya. Nah, kemudian juga bagi orang tua itu agar selalu membimbing anak-anaknya, kemudian juga mengawasi anak-anaknya di dalam mengikuti proses belajar mengajar. Ingat bahwa di sekolah itu hanya beberapa jam saja guru menjadi orang tua mereka, tetapi yang lamanya itu adalah di rumah. Jadi tanpa bantuan kita semua, baik itu guru, kemudian orang tua, masyarakat, itu pendidikan tidak akan berjalan dengan baik tanpa ada kolaborasi, tanpa ada sinergi bagi kita semua. Jadi kami berharap terkait dengan beasiswa itu akan terus berlanjut. Kemudian juga
dengan adanya beasiswa ini akan dirasa sangat membantu bagi masyarakat kita, karena sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Kemudian pasal 31 ayat 2 itu menyebutkan bahwa setiap warga negara wajib melaksanakan pendidikan dan pemerintah wajib membiayainya. Jadi untuk pendidikan dasar dan menengah itu sudah kewajiban pemerintah untuk membiayainya. Jadi semua pendidikan, baik itu pendidikan dasar maupun menengah, itu gratis sifatnya. Jadi manfaatkan seluas-luasnya bagi masyarakat kita untuk bersekolah, anak-anaknya untuk bersekolah, untuk meningkatkan sumber daya manusia. Kemudian juga terkait dengan pendidikan gratis ini juga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 terkait dengan sistem pendidikan nasional, bahwa pendidikan nasional itu, undang-undang itu mengatur mekanisme bagaimana penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Nah, kemudian juga kita juga ikut mensukseskan peraturan Presiden nomor 87 tahun 2014 terkait dengan program Indonesia Pintar, bahwa negara itu harus hadir di tengah masyarakat untuk meningkatkan sumber daya manusia itu. Demikian bisa saya sampaikan. Baik, terakhir mungkin Pak, kalau masih ada nih masyarakat yang masih bingung dan ingin bertanya-tanya untuk mendapatkan informasi lebih lanjut Pak terkait program beasiswa dan pendidikan gratis ini, harus mencari tahu dari mana nih Pak kira-kira? Terima kasih. Bagi masyarakat kita khususnya Barito Selatan, itu jika masih ada yang belum tahu secara luas terkait dengan info terkait beasiswa ini, itu silahkan langsung ke Dinas Pendidikan atau langsung telepon Kepala Dinas Pendidikannya untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam, kemudian lebih komprehensif. Itu silahkan menelpon Kepala Dinas Pendidikan atau langsung datang ke Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan. Itu. Oke, baik. Mungkin sudah panjang lebar tadi disampaikan langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan terkait program beasiswa dan pendidikan gratis yang tentunya selaras dan mendukung program 100 hari kerja dari Pak Edi dan Pak Tanto sendiri. Dan sudah disampaikan juga sama Pak Syahdani bahwa kita sebagai masyarakat harus mendukung penuh program ini, karena jika program ini berjalan dengan lancar tentunya akan menjadi kebermanfaatan juga bagi seluruh masyarakat Barito Selatan. Dan jikalau masih ada yang kebingungan, pintu Dinas Pendidikan terbuka lebar ya Pak. Dan Pak Syahdani tadi ngomong langsung juga bahwa silahkan untuk menelpon kepala dinasnya langsung kalau ada pertanyaan. Nah, mungkin selesai Pak sesi kita pada malam hari ini. Terima kasih sudah bersedia untuk diketuk pintunya Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan untuk menjawab mungkin pertanyaan-pertanyaan yang masih ada di tengah-tengah masyarakat Pak. Mungkin itu saja dari podcast Ketuk Pintu malam ini. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di lain waktu. Saya Muhammad Nuryadi mohon pamit undur diri. Dan Bapak Syahdani, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan, mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada malam hari ini. Kita berharap semoga pendidikan di Kabupaten Barito Selatan bisa lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.